Saya John Rahayu, pendekar, tapi tidak punya baju silat, karena teman-teman pers mengatakan saya ini adalah pendekar sekolah kampung. Kenapa saya pendekar? Karena saya akademisi, tetapi saya juga aktivis. Ketika melihat begitu banyak persoalan di Papua yang terkait dengan persoalan pendidikan, hati kecil saya sebagai seorang akademisi yang tahu tentang apa dan bagaimana masa depan yang baik, itu saya lihat begitu banyak persoalan di Papua karena orang tidak melihat pendidikan ini sebagai investasi. Kenapa mahal secara sosial? Karena komunikasi antara pendidikan formal, gedung sekolah yang besar di depan kampung, dengan masyarakat orang tua di rumah, itu tidak pernah ada komunikasi yang terjadi sehingga anak takut ke sekolah. Sebenarnya masyarakat punya kekuatan dan mereka punya potensi. Hanya kadang-kadang karena kita dari kota, kita selalu membuat sesuatu yang masyarakat merasa itu asing. Saya punya 3 hal ketika ide sekolah kampung ini muncul dan saya mulai mengembangkan sekolah kampung ini. Ada 3. Yang pertama, jangan BB, bukan Blackberry, tapi jangan bawa baju baru ke kampung. Tetapi rapikanlah baju yang masyarakat sudah pakai, supaya kemudian dia tetap mengenal dirinya. Kemudian yang kedua, jangan KB, bukan keluarga berencana, tetapi jangan membentuk kelompok baru. Tetapi berikanlah penguatan kepada kelompok yang sudah ada di dalam masyarakat, yang lahir, hidup, berkembang bersama masyarakat. Yang ketiga, harus NKL, bukan harus nakal, tetapi harus melihat nilai dan kearifan lokal sebagai identitas dan jati diri masyarakat. Supaya dengan memperhatikan 3 hal ini, masyarakat merasa bahwa saya adalah saya dan saya bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari hari ini karena saya punya kemampuan. Dalam perjalanan ini, Bapak Ibu, saya mencoba dengan teman-teman untuk menggali potensi-potensi lokal, dan kemudian kami memberikan penguatan ini kepada masyarakat supaya kemudian yang terjadi adalah dia bisa mengelola sekolah kampung ini tanpa harus kita ada. Saya juga punya 3 hal lagi ketika saya memberikan penguatan kepada kelompok lokal ini. Ada 3 falsafah. Yang pertama, makan pinang. Orang di Papua makan pinang, sirih, pinang, kapur, itu baru merah. Kemudian yang kedua, makan papeda. Tadi kita makan papeda. Kalau makan papeda, kalau ada sagu, ada sayur, kalau belum ada kuah ikan, itu belum papeda. Kemudian yang ketiga, bakar batu. Bakar batu ini adalah sebuah proses yang membutuhkan banyak orang, tetapi membutuhkan kerjasama dan kebersamaan. Dan itulah yang saya bangun untuk mengembangkan konsep sekolah kampung ini. Dalam proses selanjutnya, Bapak Ibu, yang mengelola sekolah kampung ini adalah pengelola sekolah kampung. Siapa mereka? Dari struktur adat, mereka sudah bertanggung jawab terhadap pendidikan. Bukan kami yang pilih, tetapi tokoh adat yang pilih. Sehingga kalau dia tidak melaksanakan tugas, dia akan merasa terbeban. Yang kedua, dia adalah guru sekolah minggu, yang setiap hari minggu dia punya anak-anak di sekolah minggu. Yang ketiga, mereka adalah kader posyandu. Kenapa ini menjadi penting? Ketika hari sekolah kampung yang 1 minggu 3 kali, mereka semua ada di sekolah kampung. Ketika hari minggu, sekolah minggu yang dulunya cuma 10-15 anak, itu hampir semua anak-anak di kampung ada di sekolah minggu. Ketika posyandu yang mati di kampung tidak jalan, tetapi dengan ada posyandu sekolah kampung ini, semua anak-anak itu ada di posyandu pada hari posyandu 1 bulan 1 kali. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sekarang ketika saya ada di sini, sekolah kampung itu tetap jalan. Bukan guru yang laksanakan, tetapi saya yang sudah mempersiapkan masyarakat kampung, itu tetap mereka mengelola sekolah kampung itu. Dan Bapak Ibu, sekarang sekolah kampung ini akan direplikasi di beberapa kabupaten di Papua. Walaupun secara geografis berbeda, karena di Papua ada pantai utara, pantai selatan, kemudian pegunungan tengah, dan perbatasan dan pulau. Tetapi konsep sekolah kampung ini dengan perjalanan pengalaman yang cukup panjang, kami mencoba untuk bisa melakukan perubahan di Papua. Dengan pengalaman ini, dengan konsep sekolah kampung ini memang adalah sesuatu yang kecil. Tetapi saya berharap bahwa dengan pengalaman sekolah kampung ini kita bisa membuat perubahan di Papua
dengan pendidikan yang berbasis nilai dan kearifan lokal, supaya kemudian kita tetap merasa bahwa kita ini adalah satu, Indonesia, dan Indonesia itu di Papua, dan Papua itu adalah Indonesia. Terima kasih.